Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Apa kabar teman-teman semua? Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang rumah Joyglow Townhouse Jagakarsa. Nah, ini rumahnya di belakang saya ya. Udah kelihatan keren banget kan? Mau tahu lebih detailnya seperti apa? Ikutin terus video ini. Oke, sekarang kita udah ada di bagian depan dari rumah ini. Nah, bagian depan rumahnya ini adalah dinding dan sebelah sana pagar. Ya, tentu saja perlu ini ya untuk pembatas. Nah, ini pembatas rumahnya dinding, tapi dia motifnya semen kamprot nih. Selain itu dia juga dicat. Lihat warnanya. Tapi masih mempertahankan warna natural ya, cuma nggak terlalu kelihatan karena memang warnanya abu-abu juga sama kayak semennya. Cuma ini lebih terang sedikit. Sekarang kita kesini coba lihat. Nah, di bagian depannya, masih di bagian depannya, ini ada untuk carport ya. Jadi ini pintunya. Dan yang unik, pintunya ini dia terbuat dari besi dan juga industrial banget nih, bolong-bolong. Kayak gini. Jadi dia nggak solid ya teman-teman. Nah, ini khas industrial dan lagi tren nih zaman sekarang. Kita lihat yuk dalamnya. Sekarang saya udah ada di bagian carport rumah ini. Dan carportnya ini cukup untuk 2 mobil ya teman-teman luasannya. Rumah ini memiliki luasan lebar 8,30 cm, sedangkan ke belakangnya 15,30 cm. Jadi ingat belakangnya itu, 15,3, 8,3. Yes, masih di area carport rumah ini. Nah, dia carportnya nggak full ya, nggak full konblok sebelah sana, jadi menyisakan bagian taman di sebelah sini. Jadi kalian masih bisa tanam pohon-pohonan atau rumput-rumputan seperti ini. Jadi rumahnya nggak bosenin, masih ada hijau-hijaunya. Dan di sisi sebelah sini, dia juga sama, ada taman samping, cuma memanjang sampai ke belakang. Bisa lihat teman-teman? Yuk kita cek dulu bagian sininya. Nah, area taman samping ini luasannya kurang lebih lebarnya ya, 2,3 meter. Dengan dua macam taman, maksud saya 2 macam taman. Nih kayak gini. Di area sebelah sini dia taman basah nih, dikasih tanah dan rumput-rumputan. Dan di sebelah sini dia taman kering, batu-batuan seperti ini. Kenapa dia taman kering? Supaya dia air hujan tuh nggak tampias masuk ke dalam. Jadi misalnya taman basah di sini, nanti dia bisa becek juga. Sedangkan kalau taman kering ini relatif aman dari becek dan tampias. Sebelum masuk, kita cek dulu area tamannya yuk. Oke, ini ada yang menarik di sini. Nah, ini bisa dijadikan inspirasi teman-teman semua ya. Kalau sebenarnya area taman itu penting. Salah satunya ini nih, ini bisa buat nongkrong pemilik rumah dan keluarga. Atau misalnya ada keluarga yang datang, rame-rame keluarga besar, ini juga bisa dijadikan sentra kegiatan dari teman-teman. Nah, kalau di dalam terus kan bosen, apalagi musim COVID gini ya. Jadi kayak area outdoor tuh kayak lebih penting gitu, menurut saya sih pribadi. Selain buat sirkulasi udara, tentu dia juga bisa buat nongkrong-nongkrong kayak gini nih. Oke, mantap. Nah, selain ada taman samping, rumah ini juga masih mendapatkan taman di bagian belakang. Nah, ini juga tentu saja enak banget penghawaannya ya di rumah ini. Nah, taman bagian belakang ini juga cukup luas ya, teman-teman, kalau kita bisa lihat. Nah, ini luasannya berapa? Nah, nanti saya kasih tahu lagi, saya lupa detailnya. Ini lebarnya 3 meter dan di ujung sana mencapai 3,5 meter. Jadi bentuknya nggak benar-benar lurus gitu, jadi dia agak nyerong sedikit kalau dari bentuk tanahnya ya. Terus dia juga di bagian belakang sini, tuh teman-teman bisa manfaatin ya. Kalau sekarang yang hobi tanaman lagi ngetren atau memang kalian memang hobi, kita bisa manfaatin juga sebagai tempat untuk bercocok tanam, tanaman hias, atau bahkan vertical garden ya teman-teman.
Dan juga di bagian sini. Nah, ini ada tangga, akses tangga menuju ke lantai 2. Di lantai 2 itu jadi ada kamar Mbak, nanti kita lihat pas masuk. Dan ini tangga juga menuju aksesnya ke rooftop. Jadi ada rooftopnya juga rumah ini ya. Rumah ini 2 lantai, tapi masih ada rooftopnya di bagian atas. Dan di sebelah sini juga ada yang nyelip, teman-teman. Nah, ini. Nah, menariknya, sini. Ini adalah area storage atau area untuk gudang. Atau ini perkakas yang bisa kalian tempatkan, perkakas seperti ya kalau mau bercocok tanam, cangkul, apa sekop gitu, ember-ember. Pokoknya perkakas yang kalian pakai untuk di area outdoor ini gitu. Dan ini cukup dalam ya. Tuh, niat sih ini. Oke, jadi sekarang saya udah ada di depan pintu rumah ini. Tapi sebelum masuk saya mau ngomongin ini dulu. Nih ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin, ini bukan cuma dinding biasa, tapi dia dikasih ornamen granit tile seperti ini. Nah, ini menambah kesan mewah dan modern dari rumah ini. Oke, sekarang kita masuk. Pintunya juga dari kayu nih teman-teman, solid. Oke, ini adalah bagian dalam rumah ini. Kelihatan luas ya? Ya karena memang luas sebenarnya rumahnya. Dan dia juga dominan warna putih. Selain itu juga kesan luasnya bisa kita dapatkan dari pencahayaan yang bagus dari sebelah sini nih. Kita lihat tuh. Di sana juga ada pintu, sorry. Di sana juga ada jendela, teman-teman. Nah, itu nambah cahaya dan sirkulasi udara. Dan pintu sebelah sini juga unik. Kenapa? Karena ini. Slidingnya tuh. Jadi slidingnya nggak ngelipet teman-teman. Slidingnya dia mendorong pintu lainnya untuk ikut. Ya. Jadi ini daunnya nggak 1 tapi 4. Sini, lihat. Nah ini. Daunnya ada 4. Tapi ketika kita buka, pintu yang lain tuh nyangkut, ngikut gitu. Jadi ini keren banget. Dan ini bahannya aluminium. Dan ketika dibuka, tuh rumahnya jadi bertambah luas karena dia ada garden di samping dan juga udaranya enak banget ini, asli. Ya teman-teman, kalau tadi kita udah bahas area outdoornya, sekarang kita coba bahas area indoornya. Yuk. Jadi teman-teman, rumah ini punya luasan panjang ke belakang 6,1 meter, sedangkan lebar bangunannya 6 meter. Nah, seperti apa dalamnya? Yuk, sini lihat. Jadi seperti rumah-rumah modern pada umumnya, rumah ini mengusung konsep open space. Jadi misalnya kita perhatiin, begitu buka pintu, udah langsung areanya kebuka kayak gini. Udah gitu dia langsung ketemu dengan area dapur seperti ini. Nah, ini area dapurnya juga unik ya teman-teman, karena dia udah pakai kompor tanam seperti ini. Dan ini kitchen setnya juga sudah dapat atasnya, bagian atasnya seperti ini. Nah ini udah dapat dari sananya ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya mau nambahin tutupnya untuk kitchen set, penyimpanan barang-barang dapur kalian, atau kalian mau biarkan terbuka seperti ini juga nggak apa-apa. Terus di bagian atasnya, itu. Nah karena rumah ini mengusung konsep open space, jadi dia harus mempunyai pencahayaan yang bagus supaya dapat tuh kesan luasnya, kesan homey-nya. Nah, itu rumah-rumah sekarang kayak gitu, teman-teman. Ya, kita lihat kamarnya. Nah, ini adalah kamar pertama dari rumah ini. Kamar pertama Ares lantai 1 ya. Nah, ini bentuknya unik. Jadi gini, tuh. Nah, kayak letter L gitu teman-teman. Dan ini sepertinya adalah kamar tamu ya. Tidak terlalu luas tapi cukup karena kita masih bisa menempatkan ya 1 kasur, 1 meja kecil sebelah sini. Karena apa? Ya seperti fungsinya lah. Seberapa sering gitu kita bakal menerima tamu. Jadi kemungkinan besar mungkin kamar ini akan jarang dipakai atau mungkin bahkan sebagian besar dipakai untuk anak kita yang masih kecil. Jadi kamar bermain gitu teman-teman. Yuk kita lihat area lain. Di lantai 1 rumah ini juga kita masih mendapatkan 1 buah kamar mandi yang punya luas panjang ke belakangnya 2 meter, sedangkan lebarnya 1,1 meter.
Nah, ini kamar mandinya clean ya, modern. Dindingnya juga dia pakai granit, keramik seperti ini. Tuh, warna putih, bersih. Ini juga seperti bata expose, jadi kesan industrialnya masih ada. Udah gitu peletakan kamar mandinya juga dia di bawah tanda. Tuh, jadi ini pemanfaatan yang kece badai. Oke, sebelum ke lantai 2, saya mau ngomongin ini dulu. Ini railingnya unik ya teman-teman. Tuh, perhatiin. Nah, dia aja pakai besi hollow seperti ini, tapi dicat warna coklat. Jadi kesannya wooden atau kayu gitu ya. Yuk kita cek lantai 2-nya yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai 2. Kita lihat lantai 2 ini ada apa. Nah, yang pertama adalah area kamar mandi lantai 2. Dan ini pintunya keren ya. Kenapa? Karena dia memanfaatkan terbatasnya luasan kamar mandi. Jadi misalnya kita pakai pintu daun biasa dorong begitu, dia makan tempat. Tapi karena pakai sliding gini, dia jadi bisa memanfaatkan luasannya. Jadi bisa pasang hand basin atau wastafel kayak gini nih, ya gak? Dan temanya masih sama seperti kamar mandi lantai 1. Dia pakai granite tile. Dan di sebelah sini juga ada untuk area shower. Ya, ini kamar mandinya cukup. Dan di sebelah sininya teman-teman, nah ini ada detail yang menarik ya. Jadi kita nggak usah lagi ngebor atau maku buat tempat sabun. Jadi udah disiapin di sebelah sini. Detailnya menarik. Udah gitu pencahayaannya juga bisa bagus karena dia mendapatkan jendela atau pencahayaan dari sebelah sini. Yuk kita lihat tempat lainnya. Nah, ini adalah kamar kedua dari rumah ini ya. Ya, jadi rumah ini kurang lebih punya 3 kamar. Dan ini kamar keduanya. Dan ini adalah area kamar anak. Ya, luasannya dia kurang lebih 3 meter. 3 kali 4 meter. Dan juga dia jendelanya unik nih. Kenapa? Karena dia perpaduan antara jendela kaca mati dan jendela yang bisa dibuka seperti ini. Jadi mungkin ini faktor safety ya buat anak karena ini kamarnya kamar anak. Jadi dia sengaja nggak bikin terlalu luas atau terlalu lebar jendelanya. Dan juga nggak dibikin sampai bawah karena kan memang kalau punya anak kecil gitu memang safety-nya harus lebih diutamakan ya. Dan ini juga menurut saya juga masih estetik, masih bagus. Yes, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utama dari rumah ini. Yuk. Kamar tidur utama ini dia punya panjang 3,95 dan lebarnya 4 meter. Dan kalau misalnya kita lihat, ini ada detail yang unik. Jadi ini semacam jendela mati ya. Nah, ini kaca mati. Selain untuk menambah estetik tentu saja, dia juga bisa menambah cahaya yang masuk ke dalam ruangan ini. Dan juga sama seperti kamar tidur anak, jendelanya dia masih menggunakan jendela yang di atas seperti ini. Dan juga di sisinya dia masih konsisten dengan kaca mati. Tapi ini bedanya daun jendelanya ada 2 ya, kayak gini. Dan sebagai kamar tidur utama, kamar tidur ini juga masih dilengkapi dengan kamar mandi atau toilet dalam. Wah, ini temanya masih sama seperti kamar mandi 1 di lantai 1 dan kamar mandi 2 yang barusan adanya di luar. Temanya masih sama. Dia masih pakai granit bentuk bata seperti ini. Dan juga warnanya semuanya sama. Dan masih ada lagi yang spesial dari kamar tidur utama ini. Yaitu adalah adanya balkon. Nah, jadi di kamar tidur utama ini kita masih mendapatkan balkon akses ke balkon ya. Jadi bisa menghirup udara segar atau sambil ngopi-ngopi di sini. Dan ini kalau misalnya kita lihat, oh ini di depan rumah banget ini. Ya, jadi pencahayaannya oke di balkon ini dan dia pakai kacanya ini tempered glass. Jadi nggak membatasi pandangan ya. Seperti namanya, Joy Glow Townhouse Jagakarsa. Perumahan ini adanya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan tentu saja
selling point-nya adalah Jakarta gitu loh. Jadi strategis mau kemana-mana. Dan seperti kalian lihat di belakang saya juga masih banyak pepohonan. Jadi ini tempatnya masih asri ya, rimbun. Kalau kalian tertarik dengan rumah ini, kalian bisa kontak di deskripsi, ada kontaknya. Nanti saya cantumin ya. Nanti aja lihatnya habis nonton video, karena saya masih mau ceritain lagi di rumah ini ada apa lagi. Yuk! Halo teman-teman, jadi saya mau nunjukin ruangan rahasia dari rumah ini. Enggak, jadi ini sebenarnya rumahnya bisa di custom, jadi kalian bisa sesuaikan layout atau jumlah kamarnya, bisa diomongin nanti ya. Dan sesuai permintaan dari owner rumah ini, area ini yang tadinya difungsikan sebagai area tidur ART atau mbak, tapi sesuai requestnya pemilik, dia dijadikan area servis teman-teman. Jadi ini bisa buat nyuci, bisa buat nyetrika dan naruh pakaian di sebelah sana. Kalau teman-teman lihat di sebelah sana, nah itu dia ada cekungan masuk ke dalam, itu buat naruh baju-baju ya, naruh wardrobe di sebelah sana. Bisa dikasih lemari atau ditata sedemikian rupa sesuai maunya teman-teman. Dan ini ada lagi, nah seperti yang saya cerita di awal, ini adalah akses menuju, nah, over ya? Enggak sih. Yuk kita lihat. Nah, kita sekarang udah sampai di area rooftop dari rumah ini. Area rooftop ini dia difungsikan sebagai tentu saja area buat naruh toren seperti ini. Dan selain itu, dia juga berfungsi untuk sesuai namanya, dia bisa buat nongkrong-nongkrong ya. Nah, jadi kita bisa taruh meja dan kursi di sebelah sini. Jadi misalnya pengen suasana baru atau pengen view yang lebih menarik, bahkan udara yang lebih segar, area rooftop ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk nongkrong-nongkrong kalian. Dan juga ini kalau kita lihat, mumpung kelihatan ya gentengnya. Nah, teman-teman, ini gentengnya dia pakai genteng beton flat seperti ini. Jadi memang desainnya udah modern banget ya ini. Tuh, flat. Warnanya juga hitam, bagus. Ya, itu dia tadi teman-teman review rumah saya di Joyglow Townhouse Jagakarsa. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan juga tulis komentar ya di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin tanya-tanya lagi, silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Dan itu bisa tanya-tanya ya. Dan saya kasih tahu harga rumah ini mulai dari 2,2 miliar. Dan itu harga yang reasonable ya untuk ukuran rumah di Jakarta Selatan. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!